Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ananda Soleh dan Soleha Bunda. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Semoga anandaku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda juga dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kekuatan untuk mendampingi Ananda dalam belajar. Baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Adab berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Silahkan anandaku semua dibuka bukunya pada pembelajaran 11, yaitu zikir dan doa setelah sholat, pada halaman 137. Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari pengertian zikir, adab berzikir setelah sholat, dan apa saja zikir yang bisa kita lafazkan setelah sholat. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian zikir. Oke, yang pertama adalah pengertian zikir. Nah, zikir berarti ingat atau mengingat. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di ujung sholat kita, setelah kita mengucapkan salam, selanjutnya kita lanjutkan dengan duduk sejenak untuk melanjutkan berzikir. Berzikir, kita mengingat Allah, kemudian setelah berzikir kita lanjutkan dengan berdoa. Ya, karena ibadah itu, sholat itu senantiasa dilengkapi dengan berdoa. Jadi kita harus di setiap sholat kita, ya, kita lengkapi dengan berdoa. Nah, zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala biasa juga disebut dengan zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dapat dilakukan dengan hati dan ucapan. Ya, ucapan zikir terdiri dari lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Jadi zikir itu bisa dilafazkan, bisa diucapkan, dan bisa juga diucapkan dalam hati. Nah, seperti firman Allah pada surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat kepadanya, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41. Nah, pada ayat di atas itu umat muslim, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya. Ya, dengan cara melafazkan nama-nama Allah, ya, melafazkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dalam Quran surah Ar-Ra'd juga dijelaskan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi ketika kita berzikir mengingat Allah, hati kita akan senantiasa tenang, tentram. Jadi ketika kita sedang mengalami kegelisahan, kegalauan, pilihan atau cara yang paling ampuh adalah yaitu mengingat Allah dengan cara berzikir, berwudu, berdoa. Nah, itu semua dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang. Ya, selanjutnya ada adab berzikir. Apa saja adab berzikir setelah sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam berzikir setelah selesai melaksanakan ibadah. Adapun beberapa adab berzikir antara sholat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah duduk dengan menghadap kiblat. Yang kedua, khusyuk dan tenang, tidak terburu-buru. Jadi mengucap tasbih, tahmid, tahlilnya itu diucapkan dengan tenang, khusyuk, tidak terburu-buru. Tasbih, tahmid, dan takbir dilafazkan dengan khusyuk. Yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dipaksa, tidak karena disuruh ya, tapi karena memang ikhlas, tulus, karena ingin mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berzikir setelah sholat. Nah, zikir banyak dilakukan setelah melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bacaan zikir setelah sholat seperti yang disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salamu fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salami tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian dilanjut membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ulang juga sebanyak 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi itu tadi yang bisa kita lafazkan setelah sholat, ya, membaca istighfar, membaca doa. Tadi doanya Bunda sudah bacakan juga, kemudian melafazkan tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak masing-masing 33 kali. Kemudian membaca tahlil. Nah, itu dia yang hari ini Bunda sempat jelaskan ya, mengenai pengertian, adab, dan apa saja zikir yang bisa kita lafazkan setelah sholat. Nah, baik Ananda Soleh dan Soleha, sekarang Bunda boleh berikan tugas ya. Tugasnya adalah melafazkan
melafazkan tasbih yaitu subhanallah sebanyak 10 kali, melafazkan tahmid yaitu alhamdulillah sebanyak 10 kali, dan takbir yaitu Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Dibuat dalam bentuk video. Semoga tugas ini tidak memberatkan ya. Semoga anandaku dimudahkan untuk menyelesaikan tugasnya. Syukron sudah mengikuti pelajaran Bunda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.